Saat ini kita masuk bab baru, yaitu bab najis. Tentunya bab najis ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya. Di saat kita membagi air, ada air yang suci dan mensucikan. Air yang suci namun tidak mensucikan. Ada air yang semula suci akan tapi menjadi air najis karena telah terkena najis. Lah najis itu kayak apa yang menjadikan air menjadi air mutanajis? Nah, kita harus membahas najis supaya tahu najis itu apa. Sengaja kami hadirkan di buku ini adalah meringkas tentang masalah najis. Definisi najis, ulama berbeda-beda tentang definisi najis. Akan tapi sebagian mereka urusan najis tidak usah didefinisikan. Terlalu berbelit-belit mendefinisikan, dihitung saja. Najis itu ada begini, selesai. Tidak usah definisikan. Cuman kami di sini mencoba mendefinisikan najis. Najis adalah sesuatu yang haram dimakan. Tapi ingat, tidak semua yang haram dimakan najis. Silet pun nggak boleh Anda makan, tapi nggak najis. Sesuatu yang haram dimakan, kemudian jika nempel di badan atau tempat atau pakaian yang digunakan untuk sholat menjadi sebab tidak sah. Jika najis tersebut jatuh ke air akan mengubah hukum air menjadi najis. Itu definisi yang kami pilih dan kami anggap paling gamblang. Itu pun masih belum menggiring kita kepada bentuk najis. Karena apa? Kita pengen tahu najis kan begini bunyian. Dalam definisi adalah sesuatu yang haram dimakan. Kalau nempel di badan menjadi tidak sah sholat kita. Tetap pertanyaan apa itu? Kan begitu. Pertanyaan apa itu? Saya pengen tahu itu, yaitu najis. Najis itu apa? Pokoknya nempel di badan menjadi tidak sah sholatnya. Yaitu apa? Kan mudah nanti, muter sudah. Baik, sekarang langsung saja kepada pembahasan. Najis ada 9. Najis ada 7 kita sebutkan di sini. Najis ada 7, jangan mikir yang lainnya agar mudah. Kalau Anda kembali kepada definisi nanti mudah Anda tanya terus. Najis adalah sesuatu yang tidak boleh dimakan. Kalau nempel di badan menjadi sebab tidak sahnya sholat. Itu apa? Yaitu najis. Najis apa? Yaitu yang nempel di badan akan menjadi sholat tidak sah. Apa itu? Nah, sudah. Sehingga kata para ulama, seperti najis ini sebagian tidak mendefinisikan. Langsung menyebut bilangannya. Yang susah didefinisikan sebut saja. Sehingga kalau kita belajar kitab fikih yang paling ringan, kayak Mabadi' Fiqhiyah, itu langsung an-najasatu langsung ya ad-damu wal kaihu wal qai'u wal lahmul hijr langsung disebut 1 2 3. Kita juga begitu langsung. Najis itu apa? Najis itu ada 7 gitu Pak. Selain 7 jangan mikir kalau itu najis. Anda hafal 7. Kita permudah. Yang pertama adalah mungkin makanya buku ini penting, hanya mungkin untuk mempercepat pemahaman, tidak usah melihat buku, melihat aja ke sini supaya dibayangkan langsung sesuatu yang keluar dari 2 lubang, lubang depan, lubang belakang, baik dari manusia atau dari binatang. Dari manusia atau binatang, keluar dari lubang depan, lubang belakang, keluar lubang depan, lubang belakang, baik dari manusia atau binatang, kecuali air mani. Dari manusia dan binatang yang halal dimakan. Tentunya masuk dalam hal ini adalah bakalnya. Jadi bakal, kalau air mani kan bakal manusia, kan begitu. Nah, bakal manusia. Kemudian kalau ayam jago ya ada air maninya, tapi masuk ke rahimnya betina menjadi telur, maka telur boleh dimakan bahkan, gitu ya. Jadi gambarannya adalah selain daripada bakal manusia tadi atau bakal binatang, sesuatu yang keluar dari lubang 2. Jadi lubang 2 lubang depan, lubang belakang, itu adalah najis. Selesai, nggak usah dibahas, semuanya tahu. Air kencing dan buang air besar. Nah, baik, selain air mani suci ya. Air mani itu suci. Mohon maaf, mungkin ada seorang suami keluar air mani di sarungnya, maka sarungnya bisa dipakai untuk sholat. Biarpun jijik, masa kotor tidak dicuci. Ini hanya bicara tentang kesucian air mani.
Kenapa air mani suci? Menurut madhab kita Imam Syafi'i tentunya, madhab Maliki dan madhab Hambali, karena air mani adalah bakalnya manusia. Manusia adalah muliakan Allah, qad karramna bani Adam. Maka diikutkan kepada ini adalah segala yang halal dimakan, maka air maninya pun suci. Baik. Dalam madhab Syafi'i yang halal dimakan ya binatang kayak kambing, sapi dan seterusnya. Baik. Jadi yang keluar dari lubang depan, lubang belakang adalah najis. Ini lagi-lagi dalam madhab Imam Syafi'i. Nanti kalau kita bicara madhab lain luas panjang. Madhab Syafi'i dulu. Kemudian yang kedua adalah muntahan, baik dari manusia maupun binatang. Anda bisa menghitung saja. Lubang depan, lubang belakang, muntahan. Muntah. Jadi muntahan adalah najis. Kemudian yang ketiga adalah darah, seger atau busuk. Darah seger ya darah, habis ini darah. Kalau busuk jadi nanah. Darah. Hafal langsung. Anda keluar dari majlisnya harus hafal. Kalau tidak hafal masuk SLB nanti. Nah, ini saya hafal 7 selesai. Habis itu tidak usah mikirin najis. Baik. Baik dari manusia maupun binatang. Kecuali dari binatang nanti hati dan limpa. Hati dianggap sebagai darah yang menggumpal. Limpa juga itu darah menggumpal dari binatang yang halal dimakan. Baik, darah gitu saja sudah. Darah, baik darah seger atau darah busuk yang telah jadi nanah, najis. Kemudian yang keempat adalah bangkai. Nanti diulang lagi, harus hafal. Bangkai adalah apa itu bangkai? Binatang yang semula halal dimakan akan tetapi mati tanpa disembelih. Kambing mati nggak disembelih, sapi mati nggak disembelih, jadi bangkai. Binatang yang halal dimakan tapi matinya nggak disembelih. Yang kedua yang disebut bangkai adalah binatang yang memang tidak halal dimakan, mati biarpun disembelih. Nyembelih babi, nyembelih anjing, nyembelih ular disembelih, bismillahirrahmanirrahim, ya tetap nggak bisa halal dimakan. Binatang yang haram dimakan biarpun disembelih. Yang tadi, yang pertama biarpun halal dimakan tapi nggak disembelih, jadi bangkai. Ayam halal dimakan, mati nggak disembelih, haram. Nah, selesai ya, harus tahu bangkai. Namun ada pengecualian. Ada beberapa bangkai yang tidak haram dimakan. Selain itu ya semuanya sama. Bangkai ikan. Bangkai ikan. Ikan itu binatangnya halal dimakan, biarpun matinya tidak disembelih, tetap halal dimakan. Alhamdulillah. Kalau sampai ikan harus sembelih, Anda bingung dengan ikan teri. Nah, gimana? Ayo enggak usah. Jadi sudahlah. Alhamdulillah ikan nggak usah disembelih, halal. Sudah biar mati begitu. Kalau sembelih kan susah. Nah, ikan al-hillu matatu. At-tahuru ma'uhu. Jadi dalam hadis Nabi, airnya suci, lautan itu isinya adalah halal dimakan dalam bentuk apapun, biarpun namanya babi laut. Kalau seandainya ada babi laut, tidak tahu ada enggak babi laut. Anjing laut misalnya, ular laut, belut. Tapi kalau kecuali nanti berubah menjadi yang membahayakan, racun. Kalau beracun haram karena membahayakannya. Tentunya dari binatang yang ada di dalam air, hidupnya di air, murni di dalam air, maka itu halal selagi tidak membahayakan tentunya. Biarpun mati, nggak usah pakai disembelih. Baik. Kemudian suci. Jadi yang najis adalah selain bangkai ikan, selesai. Yang kedua adalah belalang, bangkai belalang. Jadi kalau ada belalang mati digoreng, dimakan. Yang ketiga adalah bangkai manusia. Cuman yang pertama dan kedua, bangkai belalang, bangkai ikan dimakan. Bangkai manusia suci, tapi tidak boleh dimakan. Manusia kok dimakan. Tapi suci, dan itu kembali kepada asalnya suci. Waktu mati pun suci. Waqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak Adam. Sehingga air mani suci, jadi manusia pun suci,
di saat mati pun tetap suci, tidak najis bangkainya, tapi darahnya najis, bangkai. Dan bangkai yang paling busuk ternyata bangkai manusia, sehingga dikubur harus dalam-dalam, baunya kemana-mana. Makanya jangan sombong, kita akan jadi bangkai semuanya, yang akan berguna amal kita. Kemudian yang kelima adalah cairan memabukkan. Cairan yang memabukkan, cairan saja yang tidak cair, biarpun memabukkan, tidak najis tapi tetap haram. Daun kering kalau dimakan mabuk, ya, ditelan mabuk. Pil memabukkan, itu haram, iya, tapi bicara najis harus ada cairan, sehingga kalau pil memabukkan tidak najis tapi tetap haram. Ini bicara tentang kenajisannya. Cairan yang memabukkan seperti minuman keras atau khamr, cairan yang memabukkan. Ingat, kalau tidak cair tidak najis tapi tetap haram. Keharamannya tidak najis tetap haram. Yang 6 adalah anjing dan keturunannya. Ya, atau mungkin ada anjing besaran sama sapi, itu tetap, maksudnya gitu, nggak tahu ulama keturunannya. Ya, pokoknya keturunan anjing. Anjing mungkin nggak tahunya kumpul sama kambing, kemudian ini gambaran ahli fikih zaman dulu itu nggak tahu apakah betul terjadi. Agar ternyata bisa saja terjadi, ada ulahnya sebagian orang dengan teknologi kecanggihan untuk madukan, kan ada sistem, ada cloning, ada pencangkok kalau manusia kan bayi tabung, ya, ada kawin suntik, barangkali jadi ada satu mungkin sperma binatang tertentu, ya, kayak babi, ada mirip dengan yang lainnya, dipadukan, tak taunya keluar setengah kambing setengah babi, asalkan ada unsur babinya maka menjadi najis, atau unsur anjing dan keturunannya. Sampai para ahli fikih itu takut kita tuh nggak faham. Digambarkan kalau ada anjing melahirkan bentuk manusia, maka karena bentuknya manusia dia punya akal, wajib sholat. Tapi kalau kita nyentuh dia najis, ya nggak ada, mana ada kambing melahirkan. Cuman takut orang nggak faham. Maka jangan dianggap fikih itu, ahli fikih itu berhayal. Masa ada kambing, ada anjing melahirkan manusia? Oh enggak. Maksudnya kalau seandainya ada manusia, ada anjing, maksudnya biarpun bentuknya kayak manusia, asalkan dia asalnya daripada anjing, maka dia adalah najis. Ini adalah di seputar madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian babi dan keturunannya, coba anda hitung dari awal, yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, muntahan, darah, seger atau bangkai, cairan memabukkan, anjing dan keturunannya sama babi. Setelah itu anda tidak usah mikir. Jangan sampai ada ditanya di Buya, hukumnya ingus gimana? Ada ndak 7 tadi? Seret begini, ingus biru, ini sholat, tetap sah sholatnya, karena memang nggak najis ingus. Jadi tolong ini fahamkan, kalau begitu sudah selesai. Jadi apalagi suatu ketika di dapur langsung dia, rupanya kulkasnya mati, tinggal pergi, dimatiin. Langsung, wah Masya Allah, buah pace, baunya wah luar biasa. Kena baju, tetap sah dipakai sholat, karena biarpun baunya kayak apapun, buah pace adalah tetap tidak najis. Najis kan terbatas, anda tidak usah pusing. Ada orang begini, seret, daki hitam sampai bisa dikerok misalnya. Jadi gambar harus buat, kalau buat contoh tuh yang ekstrim itu, biar nggak lupa-lupa anda. Ya, nah. Jadi sebenarnya dahak nggak? Jadi harus paham, najis itu sederhana. Jangan orang gampang najis. Kenapa harus basuh? Berarti tidak pernah ngaji najis. Sudahlah, najis cuma 7 gitu saja. Jangan dipikirin. Ya, selesai. Apalagi? Ayo. Buburnya anak lupa, taruh di mangkok taruh di bawah ranjang. Lupa 3 hari, berjamur, wah baunya luar biasa. Tetap nggak najis. Karena adalah bubur aslinya. Selesai. Sampai di sini adalah bab najis. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bagaimana caranya najis itu pindah ke tempat lain, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Jadi belajar fikih itu harus gamblang, harus paham, harus jelas, makanya kita permudah. 7 langsung hafal,
Kalau enggak masuk SLB nanti. Selesai. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.